Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nela Rahma Sulistyo, salah satu duta literasi di SD Negeri Sekeperis 2. Kali ini saya akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, salah satu bidan di Desa Sukabumi. Terima kasih Ibu sudah berkenan diwawancarai oleh saya. Sama-sama deh. Nah, penasaran apa saja yang akan kita bahas? Tonton terus sampai habis ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Maaf, dengan Ibu siapa ya? Saya Bidan Feni Umbaya. Dede dengan siapa namanya? Naila Rahma Sulistyo. Ya, Dek Naila. Kita mulai saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Iya. Sudah berapa lama Ibu menjadi seorang bidan? Ibu kuliah dari 2012, lulusnya 2015. Semenjak itu juga sudah menjadi bidan sampai sekarang. Ternyata lama juga ya Bu. Iya. Apa sih inspirasi Ibu ingin menjadi seorang bidan? Sejak kecil ya, sejak sekolah Ibu suka dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, memang punya ketertarikan tersendiri aja gitu ya untuk menjadi tenaga kesehatan, entah itu dokter, perawat atau bidan. Kebetulan saudara banyak yang bidan, jadi istilahnya turun temurun ya, ada tante, ada uwa yang jadi bidan, tapi nggak di Bandung, di Cianjur. Nah, kebetulan ya mereka punya warisan seperti buku-buku, jadi sebelum masuk bidan tuh ibu udah baca-baca, jadi punya ketertarikan tersendiri aja, apalagi kan istilahnya bidan itu adalah tenaga profesi yang mulia ya, jadi tidak hanya bekerja tapi menolong untuk membantu kelahiran seorang bayi. Jadi kita menolong 2 nyawa gitu. Merasa senang aja gitu. Lalu, apa tugas yang dilakukan oleh seorang bidan selain membantu pada saat proses melahirkan? Banyak tugasnya, dari lahir sampai lansia, menopause. Bidan itu berperan untuk kehidupan perempuan, utamanya perempuan ya, dari lahir, membantu melahirkan, memberi imunisasi, kesehatan prasekolah, pada anak sekolah seperti Dede juga kita bisa memberikan edukasi kesehatan untuk remaja, edukasi seksual, terus nanti pada saat sudah menikah edukasi pernikahan, pranikah, setelah nikah, sampai hamil, melahirkan, sampai lansia, menopause, semua siklus hidup perempuan, bidan bisa membantu tentang apapun masalahnya, penyakit, terus edukasi, lebih ke edukasi kalau untuk selain menolong persalinan ya, lebih ke edukasi untuk semua perempuan, siklus perempuan. Apa sih Bu tantangan suka dan duka menjadi seorang bidan pada saat menghadapi pasien? Tantangannya banyak ya. Contohnya misalnya ada keluarga yang nggak mau diimunisasi, kepercayaan adat istiadat di suatu wilayah itu berbeda. Jadi tugas kita untuk memberi edukasi tentang kesehatan kadang nggak diterima. Nah itu tantangannya pertama itu. Kedua, jika ibu menolong persalinan, kan persalinan itu tidak semuanya lungsur langsar ya deh ya. Ada yang kendalanya banyak seperti perdarahan. Nah, gimana caranya supaya ibu yang melahirkan ini selamat dengan kendala yang banyak? Tantangannya ada di situ. Gimana caranya kita menyelamatkan nyawa seseorang dengan bayinya? Bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan atau persoalan yang dihadapi tersebut? Pertama, jangan panik, terus SOP atau peraturan untuk mengatasi permasalahan tersebut harus dijalankan, tidak bisa asal dan itu harus berurutan. Kalau tidak sesuai SOP ya nyawa taruhannya ya. Jadi harus ilmu juga, ilmu tidak hanya menolong persalinan, jadi ilmu yang kita pelajari di kampus, di rumah sakit, di puskesmas itu harus benar-benar sesuai SOP. Kalau tidak ya kita bisa menjadi malpraktek atau pelanggaran medis dan nyawa si pasiennya juga yang kita taruhkan kalau kita tidak sesuai SOP gitu. Jadi harus sesuai SOP kalau melaksanakan sesuatu.
Yang terakhir, adakah pesan atau tips dan trik untuk teman-teman yang ingin menjadi bidan seperti Ibu? Pesan dan triknya, rajin belajar ya, jangan patah semangat karena tenaga kesehatan itu tidak seperti apa yang kita lihat. Jadi dari mulai kita belajar dan kuliah pun apa ya sangat berat untuk menjalaninya. Contohnya kita 24 jam harus on standby, kapanpun kita dipanggil, kapanpun kita digedor rumahnya itu harus siap dibangunkan tengah malam. Dan jangan patah semangat, harus terus belajar karena kalau kita tidak ingat dengan SOP atau tidak ingat dengan teori materi pelajaran, ya kita tidak akan bisa menangani pasien tersebut. Jadi harus tetap semangat belajar dan kerja keras juga ya salah satunya. Terima kasih ya Ibu atas waktu dan penjelasannya. Iya, sama-sama deh Naila. Ternyata teman-teman, tugas menjadi seorang bidan itu tidak hanya menolong proses melahirkan loh, ada pula tugas yang lainnya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari wawancara kali ini. Saya Naila Rahmatullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.